Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ala jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa salihin sahabati wa tabi'in wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa musafirina alimina jami' abaina wa ummahatina jiddatina wa jaddatina khairina khawatina awladina duriyatina talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat pada semua jamaah dan warga kita semuanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat menghormati segenap para ibu-ibu, khususnya pengurus Majelis Taklim Al-Hasanah Masjid Suci dan Pasar Bali, pada jamaah semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semua diberikan hidayah, taufik serta nikmat kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama di sore hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa di tempat ini. Sudah sekian lama kayaknya kita tidak ketemu. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, barakah di dunia wal dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu jamaah semua yang saya hormati dan saya muliakan, pada sore hari ini kita mengambil tema bukti nyata cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tema ini saya angkat? Ini saya angkat karena terkait dengan cibiran ya, orang-orang di luar yang suka maulid, yang mengatakan orang hanya ramai di maulidnya saja, sedangkan di luar maulid tidak begitu mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah. Bisa jadi iya, jadi cibiran-cibiran dari orang-orang yang tidak suka maulid. Ini sebenarnya suka maulid ya? Ya, alhamdulillah. Nanti mereka-mereka yang mungkin tidak suka sama maulid, mungkin yang dikatakan ada benarnya, sehingga tidak bisa katakan, oh itu orang tidak suka maulid mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Bisa jadi iya. Banyak di antara kita waktu maulid Nabi begitu semangat, buat telur, masak-masak, bahkan melakukan apalah yang sekiranya bisa sukses acara maulid tersebut. Walaupun dengan mengeluarkan harta benda yang banyak, tidak masalah, yang penting ikut meramaikan maulid. Hanya saja di luar peringatan maulid, banyak yang masih belum melakukan apa yang disenangi Kanjeng Nabi. Tidak mau menjalankan ibadah kepada pasangan, masih kurang bisa harmonis, kepada tetangga masih kurang baik. Benar enggak? Padahal memperingati maulid Nabi, padahal mengatakan saya maulid Nabi sebagai bukti rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Namun kenyataannya kalau orang-orang yang tidak suka pret paling ngoten. Nanti buktine yang melakukan maulid Nabi ya tetap gitu-gitu saja. Kita itu loh orang yang sangat semangat dalam ibadah. Masjid tidak begitu ramai kalau orang-orang yang suka maulid. Kita yang tidak suka maulid, masjidnya rame-rame, sholat subuhnya rame. Orang NU itu biasanya kan seperti itu nih, tidak pakai gelem jamaah. Tapi kalau tidak begitu NU, jamaah ini kan nggak serawat. Subuh itu semangat. Orang NU biasanya tidurnya itu agak malam, bangunnya agak siang.
suka begadangan, sehingga paginya itu waktu subuh kadang agak terlambat. Maka ini harus kita jadikan pelajaran. Artinya bagaimana cinta kita kepada Rasulullah ini benar-benar nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak hanya mengucapkan cinta, namun memang benar-benar tulus rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama perlu kita pahami bagaimana alasan kita cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita cinta pada Rasulullah? Cinta pada Rasulullah penyebab utamanya karena Rasulullah adalah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Rasulullah telah membimbing kita semua dari zaman kegelapan menuju terang benderang, yakni dinul Islam. Orang sebelum Rasulullah diutus, perbuatan yang dilakukan tidak bisa diukur jeleknya. Saling membunuh, saling bermusuhan, kemudian menyembah berhala. Kalau punya anak perempuan malu, akhirnya dimakamkan hidup-hidup. Ada tradisi yang semacam itu. Padahal kalau dipikir, kalau tidak ada orang perempuan terus gimana, kan ya repot juga. Mungkin tidak akan bisa terus berkembang namanya manusia, tidak akan bisa ada kehidupan. Wong yang melahirkan anak perempuan, punya anak perempuan kok malu kemudian dibunuh dalam keadaan hidup. Ini tradisi yang mereka lakukan sebelum Rasulullah diutus. Kemudian Rasulullah diutus, akhirnya perubahan peradaban ini sangatlah nyata. Yang asalnya tidak asalnya biadab menjadi beradab. Yang asalnya biadab menjadi beradab. Asalnya tidak punya adab kemudian menjadi punya adab. Karena misi Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada perubahan nyata. Perjuangan Rasulullah itu tidaklah mudah. Perjuangan Rasulullah sangatlah berat. Islam itu asalnya hanya dikenal oleh Rasulullah, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, dan hanya berapa orang saja, segelintir orang saja. Tidak banyak yang mengenal Islam. Sehingga Nabi sampaikan bada'al Islamu hariban wa sayaudu hariban kama bada'a. Islam itu asalnya gharib, asing, langka, tidak diminati, tidak tertarik orang dengan Islam. Dan akhirnya nanti Islam ini juga akan gharib, akan langka. Kalau dulu langkanya Islam, asingnya Islam karena orang sedikit yang mengenal Islam, kalau yang pada masa akan datang yang disampaikan Rasulullah, mungkin masa saat ini orang banyak yang mengenal Islam namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Jadi haribannya berbeda. Kalau pada masa Rasulullah sedikit orang yang memeluk Islam. Kalau masa yang akan datang, kata Nabi, yang akan datang kan bisa jadi zaman kita ini. Kita dengan masanya Nabi sudah sekitar 1500 tahunan yang lalu. Mungkin saat inilah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali asing. Artinya pemeluknya banyak, peminatnya banyak, hanya saja yang mengamalkan ajaran tidaklah banyak. Kalau jenengan insyaallah nih semuanya taat nih. Masa yang ikut majelis taklim al-hasanah kemudian tidak sholat, tidak mungkin kan? Wis kebangetan nggih. Mosok bela majelis taklim tidak sholat itu kan kebangetan. Yang di luar sana nggih, yang di sini insyaallah tidak ada nggih. Kalau ada mungkin ya 1 2 3 4. Yang di luar sana kalau kita lihat nih, subhanallah, identitasnya Islam, ya. Dia seorang Muslim, KTP-nya Islam, namun perbuatannya tidak mencerminkan ajaran Islam. Sehingga hal inilah yang menjadi penyebab utama Islam tidak diminati oleh agama lain, tidak menarik simpati oleh kelompok lain, karena perbuatan orang Islam sendiri itu tidaklah mencerminkan ajaran Islam. Dianggap Islam itu ajarannya seperti itu.
ini ngapusi kan loh. Apalagi ketemu sama orang yang suka menipu. Akhirnya dilihat siapa yang menipu, orang Islam. Oh, orang Islam ini suka menipu ternyata. Padahal tidak seperti itu ajarannya. Hanya karena mereka melihat yang dilakukan, tidak melihat yang diajarkan, sehingga yang dilakukan oleh orang Islam dianggap sebagai yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kita jangan sampai nih menjadikan Islam ini tercela di mata orang lain karena perbuatan kita. Dalam ungkapannya seorang tokoh Al-Azhar Mesir, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang keindahannya oleh perbuatan orang Islam itu sendiri. Majelis Taklim Al-Hasanah setiap hari Ahad mengadakan pengajian. Datang ke masjid, masak masih pelit, ya tidak pantas. Tetangga minta hutangan, pura-pura tidak tahu, padahal mampu untuk membantu. Ada orangnya. Seolah tidak ada yang di sini gitu. Yang bakhil, yang suka uring-uringan sama suami, tidak ada ya. Tidak ada ya. Alhamdulillah, kita sabar. Oke, mungkin ada 1, 2, 3, 4. Jadi pada masa dulu Islam seperti itu, sedikit peminatnya. Kemudian Rasulullah dengan perjuangan yang sungguh luar biasa, Islam ketika umat Islam ketika Rasulullah wafat itu sudah mencapai 120 ribuan jamaah, 120 ribuan orang yang ikut Islam. Perjuangan yang luar biasa dibandingkan dengan apa yang dihasilkan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berjuang selama 950 tahun. Yang didapat hanya 40 pasang. 950 tahun hanya dapat 40 pasang yang ikut kapalnya Nabi Nuh. Selebihnya tetap tidak beriman. Perjuangan Rasulullah sungguh luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana keteguhan jiwa Rasul dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Karena menanamkan keyakinan kepada orang yang sudah berkeyakinan itu sulitnya luar biasa. Mereka meyakini kalau Lata, Uzza dan Manat, berhala yang mereka sembah, itu bisa memberikan manfaat, iso nyugihno, iso ngelancarne rizki. Dan juga kalau tidak disembah akan menjadikan dirinya celaka. Wah, iso loro, usahanya tidak jalan. Masalah-masalah datang kalau tidak disembah. Keyakinannya seperti itu. Sudah mendarah daging. Sudah nenek moyang mereka ya seperti itu. Ketika Allah menyampaikan tentang ketauhidan bahwa hanya Allah lah yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya, dan yang lainnya tidak mampu berbuat apa-apa, mereka menolak mentah-mentah, menolak, memusuhi, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya tidak ringan. Mereka mengatakan nahnu wajadna ma'alihi aba'ana. Kami ini menjumpai yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh orang tua kami, oleh nenek moyang kami. Kami melestarikan tradisi yang sudah dilakukan oleh leluhur kami. Jawabannya orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Rasulullah tidak berhenti untuk terus mendakwai. Semuanya akhirnya sadar tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. 120 orang itu mu'alaf semuanya loh. Karena sebelumnya kan memang tidak lahir gitu kan, enggak kan? Jadi sudah dewasa-dewasa dikenalkan Rasulullah tentang keimanan, akhirnya mereka masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar sebelumnya bukanlah seorang muslim kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi dari orang Persia, ya, orang Prancis, itu juga asalnya tidak beriman. Mereka ada yang menyembah berhala, menyembah api, ada yang dari Yahudi, dari Nasrani, banyak. Seperti Abdullah bin Salam itu dari pendeta Yahudi masuk Islam. Ada dari Nasrani, Raja Najasyi itu juga orang Nasrani masuk Islam. Jadi bukan orang yang Islam dari keturunan yang
didakwai Rasulullah, mereka yang asalnya bukan Islam, kemudian Rasulullah berdakwah dengan sekuat tenaga yang dimilikinya, akhirnya keyakinannya berubah, semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Rasulullah tidak berjuang, kita tidak merasakan kenikmatan iman sampai dengan hari ini. Perjuangan Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat setelahnya sahabat. Kemudian tabi'in, orang-orang setelahnya tabi'in. Kemudian sampai ke sini para ulama. Kemudian sampailah kepada para ustadz. Semuanya penerus dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita tidak ketemu sama Kanjeng Nabi, kita bisa mencontoh Kanjeng Nabi apabila kita punya guru. Kalau tidak punya guru, nyambung langsung Kanjeng Nabi ya sulit. Dari mana tahunya? Kalau tidak ada yang ngasih tahu. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka lah yang memberitahu kepada kita, yang mengajarkan kita siapa Rasulullah. Kalau tidak ketemu sama guru, tidak ngerti. Jenengan di rumah terus tidak belok majelis taklim misalnya, ya tidak roh apa-apa. Kira-kira roh apa badan roh ya tidak roh. Makanya penting ya untuk ikut majelis taklim, ikut kajian-kajian. Kalau jenengan punya waktu ikut kajian saya di Facebook setiap hari, sudah tahu kajian saya nih. Nggih, alhamdulillah. Jenengan ikuti. Lek enek waktune, enek kuotane nggih. Masalah nek urusan karo kuota, urusan karo wifi nih. Lek enek nggih mboten napa-napa. Tapi kalau jenengan punya niatan, insyaallah pasti akan diusahakan agar tetap punya kuota, pasti seperti itu ya. Lek ora duwe niat enek kuota ya bangga ora melok ngaji. Ada jadwal di kajian saya itu, ada jadwal yang bisa diikuti setiap hari. Ada kajian kecuali ada undangan keluar. Kalau ada undangan keluar biasanya kita tetap di live streamingkan di Amanah Channel, Kang Santri TV, atau jenengan bisa gabung ke ngaji bareng Ustadz Miftahul Arifin. Di situ langsung ada notifikasi nih. Ngaji bareng Ustadz Miftahul Arifin. Itu bisa jenengan ikuti. Wis sak oleh-oleh lek jenengan ngaji insyaallah tambah. Ndak mungkin wong ngaji karo sing ndak ngaji niku kok ndak padha niku ndak mungkin. Pasti beda nggih. Pasti ndak sama. Ketika kita belajar ada ilmu yang akan kita dapatkan. Kalau kita tidak belajar ya kita ndak tahu apa-apa. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, tentunya kita harus dekat dengan ulama, tahu tentang bagaimana yang dilakukan Rasulullah. Mereka membacakan hadis, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan sirah nabawiyah, biografi kehidupan Rasulullah dan lain sebagainya. Sehingga yang sebelumnya tidak tahu akhirnya tahu. Aja rumangsa sudah cukup, aku wis ngene wis mumpun nggih. Disian mati repot nggih. Mumpung saya urip, saya ada kesempatan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu besar perjuangan Rasulullah untuk umat, sehingga umat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat begitu besar perjuangan Nabi, kita tidak ada alasan untuk tidak mencintai Kanjeng Nabi. Betul apa tidak? Kalau tidak ada perjuangan dari Rasulullah, tidak mungkin kita kenal Allah. Hidup tidak hanya dunia, kita akan hidup di akhirat. Bagaimana kita menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi nama Al-Hasanah itu pasti ngambilnya dari situ ya. Artinya apa? Agar di dunianya hidupnya bahagia, mendapatkan hasanah, sanah itu kebaikan, di akhirat pun juga demikian, mendapatkan hasanah, jadi masuk surganya Allah. Oke, awak ini sing penting usaha atau mawon pun sak mampu-mampune, sak kuat-kuate, insyaallah nantinya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Saya seringkali sampaikan begini.
Kalau kita mengukur kemampuan kita, banyak hal yang mungkin berat kita lakukan. Tapi kalau kita mengukur kuasanya Allah, sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Jenengan misalnya ingin sedekah, yang dikeluarkan itu banyak. Jenengan mikir nenggoni kebutuhan, pasti akan berpikir berkali-kali untuk sedekah yang mana kita masih punya kebutuhan. Tak sedekah nih apa ya? Tak sedekah nih apa ya? Cara tak sedekah nih kok aku kehilangan ganjaran. Tapi lek tak sedekah nih aku engko sik duwe kebutuhan sampai kurang kan ngono. Ketika kita mengatakan bismillah karena ini memang ada yang membutuhkan, mudah-mudahan diterima, ya biar nanti Allah yang mencukupi kebutuhan saya. Kalau seperti itu yang kita lakukan, pasti asalnya berat akan terasa ringan. Kenapa? Karena Allah yang akan mendorong kita untuk melakukan apa yang kita anggap berat tersebut. Sholat nggih ngoten, kok sholat setiap hari sholat, apa kapan sampai berakhir ini? Jadi pikir-pikir sholat kita kapan? Teko mati kan, ora suwi kok. Wis suwi matine, sapa wong suwi matine nggih. Matine kapan nggih? Kapan wis wayahe nggih? Mati kan ngoten to. Bukan mereka yang tua yang mati, sing nom-nom sing mati nggih. Kenapa? Karena pada kenyataannya yang tua itu sedikit. Berarti kalau yang tua sedikit, sebelum tua sudah mati kan ngoten to. Berarti sing nom-nom ini kudu siap-siap. Gampang urip niku gampang. Nah kapan umur 45, 50 ngoten iki wis enek asam uratnya, enek diabetes, enek nopo ngoten panggah enten mawon wis. Wis salah awake wis remuk kabeh. Nggih, wis sekecane pripun ngoten mawon nggih, lingguhe pripun wis maklum nggih. Karena memang kondisi badan yang memang tidak seperti ketika masih muda nggih. Wis ngoten terus akhirnya saya parah kadang nggih uripe ra tuh. Makanya urip niku nggih enjoy mawon. Nyantai, enjoy, nggih seneng ngoten mawon, wis ora usah mikir sing juru-juru. Mikir juru-juru niku marakne kuru. Gerak kuru susah ngoten to. Hidupe susah, tambahan susah maneh. Tumpuk undung susah. Nyantai mawon. Kita lihat kuasanya Allah sehingga kita tidak perlu mempersoalkan keadaan. Yang penting kita siap menerima apapun yang memang menjadi takdir Allah. Sabar, ini kuncinya. Sabar bukan hal yang mudah. Mudah napa? Mudah. Mudah napa sulit? Susah ya. Napa kok susah? Gua gampang sabar nih. Sabar itu meneng mawon lho. Nggih, meneng ora masalah. Nono kan sabar. Susahe ten pundi ora njunjung abot ya. Ora mikul abot ya. Kok dianggap susah. Susah itu kenapa? Karena kita menganggap apakah itu ada manfaat atau tidak. Tapi kalau kita melihat itu ada manfaatnya, insya Allah tidak akan susah. Saya mengibaratkan kita berbuat kebaikan itu seperti kita minum jamu. Jenengan kalau lihat jamu kira-kira sewenang apa susah? Jamu rasanya pahit kan. Ndak enak guys. Wis anggo ra jaman lara terus ra apa-apa ngoten ya. Ora ngombe jamu sing penting waras ya angel. Kon ngombe jamu ora gelem. Kalau melihat jamunya pahit, mungkin kita malas untuk minum. Tapi melihat bahwa jamu akan bisa menyehatkan, menyembuhkan, sepahit apapun akan terasa nikmat. Sama dengan sabar juga demikian ya. Kalau sabar itu kuncinya kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Seberat apapun sabar, kita rasakan nikmat. Allah sampaikan kan innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti Allah tidak akan bersama dengan orang-orang yang tidak sabar. Sekarang pertanyaannya, pingin ditulung Gusti Allah utawa ora ditulung Gusti Allah, kan karek ngoten to. Tadi niku wau, aku lek ngombe jamu gah pahit pengin waras apa gah pahit kan ngoten to. Iki sekarang pilih, lek pengin waras ya ngombe jamu senajan pahit, lek pengin ditulung kalian Gusti Allah nggih sabar senajan abot kan ngoten akhire.
Sesuatu yang kita niatkan dengan sungguh-sungguh dan kita yakin akan mendatangkan manfaat akan terasa ringan. Berat itu ketika kita tidak tahu manfaatnya. Sesuatu yang merugikan walaupun itu manis akan kita jauhi karena kita tidak ingin rugi. Orang minum susu kemudian ada racunnya. Dilihat susunya apa racunnya? Racunnya kan? Apa susu saja lah, tak minum racun tidak apa-apa. Kira-kira gitu enggak? Jenengan tahu itu ada racunnya di situ nih. Kemudian jenengan malah wis ini enggak mati ya. Sing penting manis ora apa-apa kan. Menikmati minuman tidak apa-apa, mati tidak apa-apa, yang penting saya menikmati minuman misalkan. Tidak mungkin. Mikirnya mesti lek aku mumbiki bakal mati ciloko. Berarti rasa manisnya, rasa nikmatnya minuman yang kita senangi kita buang jauh-jauh. Wis ndak apa-apa ora minum, penting selamat. Orang maksiat itu saja nih ngoten. Kalau dia tahu bahwa maksiat akan merugikannya, orang tidak akan berani berbuat maksiat. Allah sampaikan jelasnya, ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum bayafu ngakatir. Tidak ada musibah yang mengenai kalian kecuali karena dosa yang kalian lakukan. Penyebabnya dosa. Isto jenengan dilok musibah apa? Gusti Allah niku memang adil. Wong sing lakoni apik tenanan insyaallah uripe penak. Tapi lek wong sing perbuatan niku mboten sae ini wis ora aturan ninggalne salat ngoten mawon. Kula enjing nggih pagi tadi saya tuh ngobrol sama ketua KUA Denpasar Selatan Haji Kumaini. Saya ngaji di musholanya Haji Kumaini. Haji Kumaini itu seringkali didatangi orang untuk cerai. Masalah keluarga itu mesti layu dengan Haji Kumaini karena ingin mengurus perceraian. Setelah ditanya semuanya, hampir semuanya itu masalah utamanya karena tidak ibadah. Ditanya gimana sholatnya, jawabnya tidak sholat. Lagi tidak sholat, sudah umur 60 tahun. Cerita sama saya, kok sih pengen cerai iki piye ceritane? Kok ora ngesakne anak-anak sak mono suwene le rumah tangga kurang apa? Ini kan ngoten cara dipikir. Ternyata penyebab utamanya tidak sholat. Tidak sholat atau sholat namun hanya asal-asalan. Lek gelem ya dilakoni, lek ra gelem ya ditinggal. Ternyata penyebab maksiat itu menjadi penyebab utama hidup susah. Kalau kita simpulkan seperti itu. Sama dengan yang sering curhat ke saya tadi ngobrol gitu, kok podo Pak. Orang-orang curhat ke saya juga demikian. Tak tanya, orang kerjaannya inginnya sukses. Tak tanya gimana ibadahnya. Rata-rata tidak begitu tertib dalam hal ibadah. Saya tidak mengatakan kalau soal majelis taklim tertib ya. Majelis taklimnya mudah-mudahan awal. Artinya memang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan karena memang kurang taat sama Allah, masalahnya timbul. Kalau sudah seperti itu, biar kita tidak punya masalah, kita harus jadi orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Gampang, urip namung ngoten tok. Lah kadang pripun wong kula wingi-wingi niku ndak salat, ndak ibadah. Bisa niki mulai saat ini segera melakukannya, bertobat pada Allah. Insyaallah utang sing akeh sing ndang iso nyaur niku nggih ndang iso kesaur. Sing awake lara-laranen niku sak ndang diparingi sehat. Bojo sing asale kereng, bojo kereng gitu dengan alhamdulillah, insyaallah mangke sayang oleh jenengan, akhirnya sayang. Tunjukkan kepada Allah kalau kita itu taat kepada Allah, dan Allah pasti akan memberikan balasannya kepada kita. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang perlu kita lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memperjuangkan kehidupan kita bagaimana nyambung sama Allah. Sehingga kita harus berterima kasih sama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Hanya saja cinta itu tidak hanya cukup dengan kata-kata. Di dalam kitab ini namanya kitab Risalatul Mu'awanah yang biasa saya baca kalau Ahad pagi, kalau Rabu itu ba'da subuh. Di pendopo Kiai Abdurrahman Wahid di
Gunung Gede. Saya bacakan, biasanya live streaming juga. Kalau jenengan mengikuti pasti tidak asing kitab ini. Beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasaira anbiya'ihi wasairi anbiya'illah wa malaikatihi wa ibadihi sholihin wa ma yu'inu ala ta'atihi kullu dzalika mahabbatihi ta'ala. Sesungguhnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabinya dan malaikat dan hamba-hamba yang soleh termasuk guru-guru kita dan apa-apa yang menjadikan kita dekat dengan Allah, mungkin harta benda kita, mungkin pangkat jabatan kita, itu semuanya merupakan bukti rasa cinta kita kepada Allah. Maksudnya begini, kita cinta kepada makhluk itu semata-mata adanya kebaikan dari makhluk itu yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentoknya itu bukan cinta pada Rasulullah, tapi mentoknya cinta kepada Allah. Kenapa Rasulullah kita cintai? Karena Rasulullah yang menyambungkan kita dengan Allah. Kepada harta kita boleh cinta, namun dengan satu syarat, harta ini kita jadikan untuk nyambung dengan Allah. Jangan nyambut kayak mau ngomong. Niatnya agar nanti dapat penghasilan yang banyak sehingga dapat berbuat kebaikan yang banyak untuk orang lain guna mendekatkan diri kepada Allah misalkan. Itu positif. Maka saya seringkali dorong bagaimana orang yang punya usaha, usahanya itu semakin berkembang, menampung banyak karyawan sehingga akan memberikan peluang ekonomi kepada mereka. Yang kita lakukan seperti itu manfaatnya besar. Yang penting niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nih, podo-podo megawini. Lek megawini niate mek ngumpulne bondo, ganti ajeni wong biar dihormati orang, biar senantiasa dibanggakan orang. Napa maneh lek mulih nang kampung halaman, kudu amen ganti mobile. Sing saurunge mobile napa terus tahun arep kudu ganti. Ngisi-ngisine bangga surat mobil ngoten wisit mulai. Kalau ndak kan nyewa akhirnya boleh ra mulai. Pilih ramude, misalkan seperti itu. Niatnya hanya untuk dunia. Bekerja itu sangat penting, namun niatnya yang harus ditata. Kalau orang tua bilang nyambut gawe sing mempeng kanggo golek sangune ibadah, bahasa itu sudah tidak lagi kita dengar. Awakmu ojo kalah saingan karo si kasubi, podo-podo megawe ini awakmu kalah. Nah ini sudah lain ceritanya. Kita ingat Allah sampaikan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, melupakan kalian semua berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Akhirnya kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Hidup di dunia sementara, nikmat dunia itu hanya sebatas jari yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Sedangkan nikmat akhirat, air laut yang begitu luas. Ini kalau cara dipikir sebanding apa mboten? Ndak sebanding. Lah ngoten niku lek merjuang tenanan. Sampai ninggal ibadah, sampai ngapusi wong, akhirnya diberu-beru wong, digoleki. Kalau ngapusi, mestinya DP-ne hilang, kerjaannya ra selesai. Piye? Makanya kita harus berpikir jauh ke depan apa yang akan kita alami nanti di akhirat. Cari harta, niatnya agar kita bisa menggunakan harta itu untuk dekat dengan Allah, banyak sedekah dan lain sebagainya. Cinta harta, tidak apa-apa. Cinta yang tujuannya untuk menjadikan harta dekat dengan Allah. Cinta kepada Rasulullah karena kita tahu Rasulullah menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampaikan, ahibbullah lima yahdukum bi min ni'ami. Cintai Allah karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kalian. Dengan kalau ikut kajian tasawuf saya, dengan pasti paham kewajiban kita hidup di dunia ini apa. Kewajiban kita adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah pada Allah? Karena Allah pasti ngasih nikmat yang banyak kepada kita. Nikmatnya tidak bisa diukur yang diberikan Allah. Kita itu seringkali melupakan nikmat yang diberikan Allah karena yang kita ukur adalah harta. Kalau harta banyak baru nikmat, kalau tidak punya uang berarti tidak dapat nikmat. Ini masalahnya.
Saya tuh sering bilang begini, nyai urip niku mawon lho nikmat. Nek urip niku lho wis mati jenengan srenek nek iki. Mbak Sopo misalnya ngeten nggih, Mbak Hasanah misalkan kan Hasanah. Mbak Hasanah ndak hadir srenek gitu. Kan kenapa kok hadir kan? Karena sudah meninggal dunia kan ndak bisa hadir ya. Di tempat seperti ini kan ndak bisa hadir. Kita masih hidup bisa hadir. Dengan bisa ketemu sama keluarga dan sebagainya. Ini kan nikmat. Dingek urip mawon wis nikmat. Apalagi rezeki dikai kesehatan. Napa malih sing dikai rezeki. Napa malih dikai iman, Islam. Apa pilih dadi wong sugih tapi ndak beriman. Nggih. Ya pilih wong sugih beriman kan ngoten. Nggih. Nggih lek milih ngoten, omong andekan pilihane mek loro kowe. Sugih ndak beriman, karo beriman melarat. Ndak pilih kabeh. Kalau kita ingat urusan akhirat, iman yang menentukan. Kalau disuruh milih hanya pilihan dua, tetap kita milih beriman. Maka dalam bahasa kalau kita pujian dulu nggih, rugi dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Jenengan kok padha to pujiane iki. Lagi seperti itu artinya apa? Pokoknya urip nang dunia niku wis ora usah mikir lah susah senenge, sing penting iso ibadah telah. Insya Allah mau mulai ibadah mempeng ndak bakal melarat. Ndak bakal melarat. Lek melarat kok mau ibadah urung mempeng. Ibadah tenanan atine resik, syukur nang gone nikmat. Ukuran syukur nek kula bayangne ngeten. Jenengan dikasih sesuatu oleh orang, sesuatunya itu kecil. Jenengan langsung tolak. Opo sampean ki ndak menghargai ngasih sesuatu kok seperti ini. Sampean itu gimana orang pelit? Kira-kira yang ngasih itu besok-besok mau ngasih apa tidak? Wis ora gelem lo tak wenehi dhek iki nolak-nolak ya wis ora usah tak wenehi kan ngoten to. Kita itu permasalahannya ya seperti itu. Kita sudah dikasih rezeki satu hari 10.000 misalkan, syukuri alhamdulillah sik diwenehi rezeki. Lek disyukuri akhirnya si menehi niku seneng. Alhamdulillah sampean gelem menehi kula tampa nggih. Dipangan ning ngarepe si menehi seneng sing menehi. Benjing ngoten mara malih. Ora mek ngoten sing bareng luwih akeh malih. Allah juga demikianlah. Ketika kita melihat nikmatnya Allah yang diberikan ke kita, kemudian kita syukuri bentuknya apapun wis ora masalah. Pratek dikit, bayar kos roto angel, ora masalah, musik sementara mawon. Urip niku lek wayahe awan kan awan, lek wayahe bengi nggih bengi. Musibah itu ibaratnya bengi ngoten mawon. Kalau masih waktunya malam, tidak mungkin malam itu akan berhenti sebelum waktunya datang siang. Lek urung wayahe teko awan jam 12 bengi jenengan peksa awan, iso apa ndak? Kan ndak iso nggih. Mewaksa kudu awan zaman glebak ribet turu rata iso pengen ndang esuk lek ora wayahe esuk gimana ndak iso esuk kan ngoten. Kalau kita masih waktunya Allah ngasih ujian musibah diterima mawon biasa nyantai wong sik bengi lek wayahe awan baru ya awan. Roda kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nek ngoten insyaallah ndak akan lama ujian. Ndak akan lama. Sampeyan percaya kula mboten terserah. Tidak percaya monggo, ya percaya alhamdulillah. Kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang mudah, yang menyenangkan kita dengan satu syarat. Jika kita itu benar-benar tunduk sama Allah, taat sama Allah, menggunakan nikmat untuk taat bukan untuk maksiat, semangat dalam urusan ibadah, ojo wani-wani ninggalne sholat. Lek urung iso liyane, salat mawon lah dimulai. Aja wani-wani ninggalne salat. Sing dirugikan bukan Allah, tapi kita sendiri. Orang yang akalnya sehat pasti ingin yang menguntungkan, tidak ingin yang merugikan. Tapi akeh wong sing ngaku akale sehat, hanya saja perbuatannya itu tidak sejalan dengan pengakuannya. Akale sehat, ingin keuntungan namun tidak gelem salat. Ternyata ketika dikasih kerugian dia tidak terima. Ya seharusnya dia kan nyadar, ya salahmu dhewe. Kenapi karo wong tuwa ora gelem,
salahmu dhewe kon ibadah ra gelem, akhire uripmu kangelan. Ngoten to. Konsekuensinya kan wis siap sebenarnya. Kok kemudian dipersoalkan, namanya itu kan tidak objektif. Maunya menang sendiri, ngatur-ngatur Gusti Allah. Gusti kula ki gah lek kon ibadah, tapi sampean kudu nyugihne kula. Lek ngoten niku koyo piye pikirane nggih? Pemikirannya kan pemikiran yang sama. Ketika kita melihat nikmatnya Allah, maka kita akan cinta Allah. Wahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku karena cinta Allah. Nabi sampaikan, cintai aku karena cinta Allah. Kenapa? Kalau kita tidak ikut kanjeng Nabi, tidak mungkin kita itu akan bisa mengikuti yang diperintahkan Allah. Tidak mungkin. Jadi karena kita cinta Allah, akhirnya cinta kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadi persoalan, cinta yang sesungguhnya ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Kamalul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Yaitu mengikuti Rasulullah secara sempurna kesungguhan dalam ucapannya. Ucapannya niku ora kok delok-delok wong ngomong iki. Ngomong niku yang terkalane namanya pahit lidah. Ngomong sak omong ku mesti nglarani wong. Ora patek dipikir sing diomongne niku. Seharusnya kan kita mikir sing apik sing ndi sing perlu diomongne, sing sajakane ora pantes ya aja diomongne. Karena kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik, kalau tidak bisa diam saja. Tapi ada kalanya orang kapan ngomong mesti ngelak nih atine wong, berarti tidak ikut kanjeng Nabi. Jari nih cinta Nabi. Ngoten niku semangat Maulid Nabi ya. Gawone telur akeh dhewe iki. Tapi kene nyritani wong, nglarakne atine wong. Hal-hal seperti ini yang menjadi permasalahan harus kita perbaiki. Pernah saya sampaikan ya satu hadis di mana ada seorang perempuan yang semangat dalam urusan ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Hanya saja tu'ati jironaha, dia menyakiti hati tetangganya. Kemudian ditanya, Rasul ditanya, bagaimana perempuan yang seperti ini wahai Rasulullah? Jawabnya Rasul, hiya finnar, dia akan masuk neraka. Padahal sergap sholat, sergap poso, sergap sedekah. Hubungan dengan orang yang kurang baik menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Makanya kalau kita cinta sama Rasulullah, apa sing didhawuhi kanjeng Nabi kita ikuti. Apa yang dilakukan kanjeng Nabi kita ikuti. Yang dilakukan kanjeng Nabi apa? Apa yang ada dalam Al-Qur'an. Karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad sungguh dalam akhlak yang mulia. Ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul? Jawabnya Siti Aisyah, khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran semuanya dilakukan Rasulullah. Berarti kalau kita cinta Rasulullah, kita ingin meniru, harus meniru akhlaknya Rasulullah. Kalau ingin meniru akhlaknya Rasulullah, berarti kita harus memahami Al-Quran, memahami isi-isi Al-Quran. Maka seringkali saya sampaikan, Al-Quran bukan sekedar dibaca. Bukan berarti salah kalau baca Al-Quran, boleh dapat pahala. Hanya saja tujuan Al-Quran diturunkan untuk menjadikan pedoman bagi kita sebagai umat Muslim. Berarti harus kita pahami, kita pelajari, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ojo mongso cukup wis iso maca Al-Quran. Apalagi kalau bacaan Al-Qurannya masih kurang, perlu diperbaiki lagi. Yang jadi masalah, maukah kita belajar di usia yang sudah tidak lagi muda? Kalau menurut saya ya mau. Wong sing urip daripada besok mati getun, lek kula ngoten. Wong sing urip masa tua ya rahapal apa. Saya itu di hari Selasa sore dan Rabu sore habis asar itu tahsin dengan ibu-ibu yang sudah tua-tua. Alhamdulillah saya mulai dari juz amma, pendek-pendek, belajar bareng-bareng. Akhirnya sedikit demi sedikit ada perubahan dalam urusan membaca.
karena sudah tua, jojo koyo cah cilik mek maca tok, kudu paham maknane. Kira-kira jelas kayak, wah ini loh ayat tentang surga, ayat tentang neraka dan lain sebagainya. Akhirnya nggih paham maknanya, selain bisa membaca dengan benar. Di sini juga ngoten nggih. Alhamdulillah, lek dereng wonten, usahakan ada seperti itu biar tambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, tidak sekedar membaca namun juga paham maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi cinta yang sejati kepada Rasulullah ketika kita benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini yang harus kita garis bawahi. Bukti nyata cinta kepada Rasulullah di saat kita benar-benar mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Sebagai seorang istri, bagaimana sikapnya kepada suami? Manut mawon, wong manut niku penak, manut niku penak. Manut Kanjeng Nabi mesti bener ya, ngoten lho. Aja muayel. Iya, lek bojone ustaz, aku dudu ustaz bojoku ki. Lek tak tok-tokno ya nemen kemalian ngoten. Jadi seorang istri sing penting menunjukkan kasih sayang sama suaminya. Soalnya suami itu sayang. Ya, suami itu akan sayang dengan sendiri. Wong lanang niku atine sakjane lemes. Tapi kudune dibisiki sangka yang perempuan. Lek kondisi biasa di gengsi. Lah biasa di gengsi ngoten lho. Lek wis pakai jenengan wis manut tenan mawon. Insyaallah suami akan nurut. Gampang sebenarnya. Hanya saja kita harus tahu bagaimana caranya menyenangkan suami. Kalau jenengan maneni, aduh susah wong lanang. Tapi susah itu biasanya orang patek omong. Apa nah wong lanang sing ndak patek iso omong. Meneng ngoten mawon. Susah meneng niku bangsa bablas. Meneng bablas paham jenengan. Mana stres ya. Ada yang seperti itu nggih. Bundina diurek-urek karo bojo, arep nyawuri ra iso omong. Wong ngomong niku ndak sama nggih. Enek sing pinter omong nyawuri, enek sing ndak iso nyawuri. Bojone nabar muarep, bojoku tak omongi mau meneng aja marep. Roh jenengan roh ngengkleng wonge. Akhirnya ndak iso nyambut gawe kan ngoten to. Gara-gara niki bingung pikirane. Harus dibicarakan dengan baik-baik. Walaupun mungkin tipe suaminya itu tidak banyak bicara, sajadi dia punya pemikiran, punya perasaan di hatinya yang tidak diketahui, tahu-tahu curhat sama orang lain. Pelampiasannya untuk yang nakal dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Yang tidak nakal, orangnya baik. Niku dadine niki nggih loro ati nang jero niku lho, dadekne sesuatu yang tidak baik. Banyak terjadi semacam itu. Maka dikomunikasikan itu sangat penting. Sebagai seorang istri bagaimana kepada suami, kalau suami bagaimana pada seorang istri. Hari ini saya membawa istri saya soalnya. Jangan tanya bagaimana saya, bisa ditanya langsung sama istri saya. Saya itu tipenya gampang-gampang mawon, orang patekan, mesti masaknya alhamdulillah, rati masaknya poso mawon. Oke, irit gitu. Tapi gitu lemu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ibu ada yang bertanya? Silakan. Tanya. Ada Pak? Malu-malu sebanyak. Nggih, monggo. Oh iya, Pak. Kan kita harus berbuat baik sama tetangga. Bukan hanya menjengkelkan. Ini penting, pertanyaan yang penting. Dan di sini juga ilmu punya peran yang sangat penting. Yang disampaikan dalam kitab Ihya Imam Ghazali ngatakan, husnul khuluq. Orang yang akhlaknya baik itu bukanlah orang yang tidak menyakiti hatinya orang lain, tapi orang yang akhlaknya baik adalah orang yang sabar ketika disakiti. Seringkali kita mengatakan wong saya ini tidak salah, kenapa disalahi? Kalau kita mempersoalkan sebenarnya akhlak kita itu belum baik.
Selain kita tidak menyakiti, kita harus sabar ketika disakiti. Kenapa? Kalau kita menahan diri untuk tidak menyakiti orang mungkin bisa. Tapi kalau orang tidak menyakiti kita larang untuk tidak menyakiti, apa mau dia? Wong yang dilihat kejelekan kita, mau tidak mau dia pasti akan melakukan yang tidak kita senangi. Ya biarin, wong itu lambi-lambi deh, kitanya yang tidak perlu mempersoalkan. Apalagi kalau kita melihat segala sesuatu itu sebenarnya Allah yang menggerakkan. Bisa jadi Allah menggerakkan orang seperti itu karena kurang baiknya kita dengan Allah, kurang taati, akhirnya karo Gusti Allah diuji lewat orang. Bisa jadi diuji dengan sakit atau usaha yang tidak jalan, bisa jadi lewat orang. Walaupun lewat orang, hakikatnya juga dari Allah. Kalau kita paham seperti itu, akhirnya kita tidak jadi masalah. Sama, nggak sama, tidak masalah. Justru kalau kita mempersoalkan, semakin menjadi-jadi. Kalau kita mempersoalkan, semakin berat yang akan dilakukan oleh Allah itu buat kita. Jadi digerakkan oleh Allah untuk lebih menyakiti dan menyakiti lagi. Kalau Allah menghendaki tidak menyakiti, tidak akan menyakiti. Karena hatinya manusia semuanya dalam genggamannya Allah. Yang menentukan Allah. Siapapun, jangankan manusia, binatang itu loh, yang buas sekalipun kalau Allah tundukkan kepada hamba yang dicintai oleh Allah, tidak akan buas menjadi jinak. Apalagi manusia. Kalau Allah menghendaki dia baik sama kita, yang asalnya benci akan baik. Yang jadi masalah, kitanya dekat atau tidak dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita taat, insya Allah yang asalnya buruk menjadi baik. Bagi kita sikapnya sabar. Dengan sabar, insya Allah Allah akan ngasih pahala besar kepada kita. Tidak mempersoalkan, lebih melihat ini mungkin karena dosa saya, bahasanya nggak? Mungkin karena dosa saya sehingga Allah memberikan ujian yang semacam ini. Lek jenengan muni ngoten terus nyantai, berakhir, hak berakhir. Tidak akan terus-terusan disakiti. Ini seringkali saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang curhat tentang orang tuanya yang sulit untuk dinasihati. Setengah pikun masalah. Wangel wis bingung kula piye lek ngomongi itu. Jawaban kula, ndak usah sampean persoalkan. Bagaimanapun juga dia adalah orang tua Anda. Alhamdulillah sitinya urip jenengan iso bekti karo wong tuwa. Terus pripun untuk ngatasi gen berubah? Jenengan sabar mawon dan tetap nyandek nang pengiran Gusti, jenengan yang menggerakkan semuanya. Saya terima seluruh perlakuan yang engkau berikan pada saya lewat orang tua saya. Ternyata dalam jangka waktu yang tidak lama, kurang lebih sebulan, berubah total. Ngomong lagi sama saya, alhamdulillah Pak bener jadi jenengan. Orang tua saya nurut sama saya, bahkan sekarang ini wis keliwat nurute, ternyata semuanya bisa berubah karena Allah yang berkehendak. Kita lihat kuasa Allah. Apapun itu lihat kuasa Allah. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang berkehendak. Cara mengatasinya sabar, nyantai. Itu cara Allah untuk mengingatkan kita tentang mungkin ada dosa yang perlu kita tinggalkan, mungkin perlu kita meningkatkan ibadah. Ya sudah, selebihnya kita serahkan pada Allah. Insyaallah beres. Tidak ada masalah. Urip niku tidak ada masalah. Sing dadekne masalah awake dhewe. Makanya kalau kita ingin tidak punya masalah, mari kita selesaikan dengan tanpa masalah. Selesaikan masalah tanpa masalah. Oke ya. Paham ya? Kuasa Allah harus kita ingat betul. Kalau kepengin ibu-ibu itu paham tasawuf, biar mengarahkan orang itu benar, mengarahkan anak benar, mengarahkan cucu benar, paham tasawuf. Kalau dulu kita diarahkan orang tua kita, misalkan ojo ngapusi dosa, ojo rono Gusti Allah ngerti, itu selalu diingatkan. Kalau kita keluar rumah, kita ingat Allah melihat, ya Allah mencatat. Orang tua sekarang jarang yang mengingatkan anaknya seperti itu, sehingga anaknya hanya dilihat orang atau tidak. Kalau tidak dilihat ya sudah, perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan akhirnya dilakukan, karena tidak melihat selalu diawasi oleh Allah. Orang tua yang paham tasawuf pasti akan mengarahkan anaknya bahwa Allah selalu melihat, Allah mencatat, dan Allah akan berikan balasan. Oke?
Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, alhamdulillah. Pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupi sekian. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa mohon pada Allah. Yakinkan Allah dekat dengan kita, ya. Allah kuasa untuk memberikan seluruh permintaan kita. Saya berdoa jenengan amini, kalau jenengan punya satu hajat yang perlu jenengan sampaikan kepada Allah dan yakin Allah mengabulkan. Salah satu penyebab doa dikabulkan kalau yakin Allah mampu mengabulkan. Jenengan pun pikir mosok iso, ngoten mosok iya wong kondisi ini koyo ngene. Ndak, jangan seperti itu. Ingat Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan lautan bisa jadi jalan, Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, Allah yang menciptakan diri kita sendiri dari sperma, Allah memiliki surga dan neraka. Berarti kuasanya tidak ada batasannya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Yakinkan dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana la tada' lana dhanban min maqamina hadha illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa 'afaytahu wa la mu'siran illa yassartahu wa la dhallan illa hadaytahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la waladan illa rabbaytahu wa la hajatan min dunya wal akhirah la qadaytahu wa sartaha. Rabbana yassir lana umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wa dunya wal akhirah. Akhtim lana minka bil khair wa husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kula ngajak jenengan sedaya ngaji kali kula di rumah masing-masing nggih. Ikuti di ngaji bareng Ustaz Miftahul Arifin. Bisa dilihat di Facebooknya. Kaya awake dhewe iki padha ngertine nggih dilakoni bareng-bareng. Selamat dunya lan akhirat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.